Jadi Bu ya, Allah itu paling suka dipuji dan dia berhak untuk dipuji Pak. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, rata-rata para sahabat tuh Bu, pujiannya lebih banyak daripada yang diminta Pak. Kalau kita banyak meminta daripada memuji Pak. Sedangkan kita aja minta tolong sama manusia Bu, banyak kita memuji dulu. Sehat Abang. Ada pula cara Allah menyelamatkan kita ini melalui bantuan malaikat Allah, Pak. Nah, kalau kita ingat, Bu, ketika perang Badar, itu kan Rasulullah sempat berdoa tuh, Pak, sebelum perang Badar dimulai. Ya Allah, penuhilah janjimu. Kalau engkau tidak menangkan kami pada hari ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Karena semua itu, Pak, kalau habis, Pak. Hanya itulah tinggal lagi orang Islam tuh, Bu. Yang bisa, yang tahu ilmu Islam, semua ikut, Pak, dalam itu. Jadi kalau kau tidak menangkan kami pada saat ini, ya Allah, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Setelah itu tersenyum Rasulullah. Setelah selesai berdoa, tersenyum Rasulullah. Jadi orang-orang yang diselamatkan Allah ini juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Pak. Itu diselamatkan oleh Allah. Jadi Bu ya, pas begitu perang berkecamuk, jumlah orang Islam kudanya, ontanya 70, kudanya 2 ekor. Saking minimnya Bu. Tahu-tahu pas perang berkecamuk datang dari arah kanan. Memakai sorban berwarna merah, 500 tentara berkuda, Pak. Kemudian muncul dari arah kiri, 500 tentara berkuda. Gabung sama umat Islam, Bu. Kocar kacir orang Quraisy dibuatnya, Pak. Jadi waktu sahabat berperang tuh, Bu, sambil ngomong, Bu, berapa ekor kuda kita tadi? 2, onta berapa? Onta 70 itu dari mana? Manalah tahu aku, pokoknya, Pak. Udah heran lah pokoknya, Bu, kok bisa tiba-tiba ada yang datang. Nah, yang ditandakan sahabat satu, Bu, pemimpinnya nama kudanya Haizum. Haizum. Kemudian dia kalau pukul orang pakai cambuk belah-belah 2 badan orang, Pak. Itu yang diingat sahabat. Sehingga apa, Bu? Orang Islam menang telak pada saat itu. Setelah itu kan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika perang tadi, kami melihat dari arah kanan muncul 500-an tentara berkuda, bersorban berwarna merah. Dari arah kiri muncul 500 tentara berkuda, bersorban berwarna kuning. Mereka bergabung ya Rasulullah. Dan pemimpinnya aku ingat nama kudanya Haizum. Dia pakai cambuk, belah-belah 2 badan orang dibuatnya. Kata Rasulullah, ketika aku berdoa kepada Allah, itulah yang membuat aku tersenyum. Apa kata Allah, Bu? Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Dan ingatlah Muhammad, ketika engkau memohon pertolongan kepadaku, aku turunkan pertolongan kepadamu, aku turunkan 1000 malaikat. Itulah, Pak. Jadi kalau orang berjihad di jalan Allah, Bu, bantuan malaikat pun datang. Tidak usah jauh-jauh lagi. Kalau ingat kejadian di Ambon, Pak, apa pengakuan umat Islam, Bu? Sudah terkepung di dalam masjid. Sudah terkepung dalam masjid, mereka semua mengelilingi pagar masjid Al-Fatah kalau tidak salah saya nama masjid itu. Orang Islam hanya senjatanya zikir aja di dalam lagi, Pak. Tidak bisa melawan, sudah terkepung. Tapi tiba-tiba, Bu, udah mulai masuk, Pak, umat non-muslim ini ke dalam halaman masjid, udah mau menggempur, pokok udah pasrah lah orang dalam masjid itu. Tiba-tiba lari semua tunggang langgang, Pak, keluar dari masjid itu. Ada yang tertangkap, Bu, tersangkut di pagar. Nah, yang di pagar nih yang diinterogasi, Pak. Kenapa kalian lari terbirit-birit? Lari semua ya. Rupanya, Pak, Bu, dia melihat dari dalam masjid, keluar orang berpakaian putih, tanggung banyaknya dengan gagah berani. Diburunya kami, katanya. Lari tunggang langgang lah, nampak orang berpakaian putih-putih dari dalam masjid itu mengejar, Bu. Itu yang tersangkut itu yang ngomong, Pak. Turun tentara itu, makanya kalau dulu ingat saya judulnya di majalah Sabili itu, turunnya tentara Allah di Ambon. Pejuang chatnya, Bu, udah terkepung, Pak. Tahu-tahu
Udah pasrah di bawah nih, ini musim dingin, sepatu ndak ada, pokok udah pasrah mati aja lah Bu. Pasukan waktu itu masih sama Rusia apa Pak ya? Sama apa perang Chechnya waktu itu. Tiba-tiba terdengar aja Bu, tentara ini menembak-nembak. Toto diam senyap. Akhirnya penasaran orang itu tengok ke atas Bu. Rupanya seluruh tentara itu sudah terpenggal kepalanya semuanya Pak. Dapatlah mereka pakai sepatu jadinya Pak. Dapat baju, dapat sepatu. Jadi memang Bu ya, untuk orang-orang yang mati syahid, Allah juga akan turunkan pertolongannya. Dan sahabat Rasulullah secara pribadi yang ditolong malaikat, itu terdapat dalam kitab Ad-Dawa Ad-Dawa. Kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, namanya Abu Mi'laq, Pak. Abu Mi'laq ini pedagang, Pak. Cuman diakui sahabat, Bu. Ibadahnya terjaga, Pak. Orangnya wara. Betul-betul menjaga diri, Pak, dari godaan dunia nih. Tapi dia rajin kerja, dia pedagang. Nah, waktu dia berdagang itulah, Bu. Memang malang nasibnya, dihadang dia oleh perampok. Tapi perampok ini apa katanya? Aku menginginkan hartamu sekaligus darahmu. Kalau kau butuh harta, ambil aja hartaku. Kenapa aku harus kau bunuh? Kau kan pasti tanda muka aku. Satu saat aku pasti akan ada ke tempatmu. Kenalah aku. Maka aku harus membunuhmu. Kata Abu Mi'la, kalau kau memang membunuhku, izinkan aku sholat sunat 4 rakaat. Nah, dia inilah yang memulai ini, Pak. Sholat sunat 4 rakaat. Setelah dia selesai sholat sunat, berdoa dia kepada Allah. Ya Allah yang menguasai aras. Ya Allah yang maha penolong. Ya Allah yang maha perkasa. Pokok banyak dia memuji Allah, Bu. Berikanlah pertolonganmu kepada aku. Setelah dia selesai berdoa, Pak, tahu-tahu ada orang tegak pakai tombak, Bu. Mengarah kepada perampok nih, Pak. Langsung dihantamnya perampok ini pakai tombak itu, mati. Dan Abu Mila ketakutan, Pak. Siapa kau yang diutus Allah untuk menolongku? Kami dari langit keempat. Begitu kau membaca doa itu sekali, bergemuruh langit nih. Bergemerincing. Begitu kau 2 kali, makin kuat gemuruhnya. Sehingga kami di langit keempat mohon izin kepada Allah untuk bisa menolong. Turun malaikat dari langit keempat, Pak. Menolong itu secara langsung kepada Abu Mi'la. Karena apa? Kewaraan dia. Ibadah dia yang terjaga. Kemudian lihat cara dia berdoa, Pak. Banyak memuji dulu kepada Allah. Jadi Bu ya, Allah itu paling suka dipuji dan dia berhak untuk dipuji, Pak. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, rata-rata para sahabat tuh Bu, pujiannya lebih banyak daripada yang diminta, Pak. Kalau kita banyak meminta daripada memuji, Pak. Sedangkan kita aja minta tolong sama manusia, Bu, banyak kita memuji dulu. Sehat abang sekarang, Bang. Lain lah gagah abang ku tengok. Abang nih lah Bang, baju apa aja Bang pakai Bang, cocok di badan abang Bang. Heran aku nengok abang nih. Abang nih kalau sempat waktu muda atau berapa lah perempuan takluk sama abang. Udah banyak pujiannya Bang, ada duit abang 50 Bang. Baru Pak. Seharusnya Bu kita puji-puji Allah, lebih banyak kan memuji, sedikit kan meminta. Nah inilah orang-orang yang ditolong oleh Allah, orang-orang yang diselamatkan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.